kita mau ke daerah, ada di sana itu terminal angkut, itu dulu terminal bis. Hanya sekarang alih fungsi menjadi terminal angkutan kota. Informasi dari masyarakat itu sering dijadikan tempat ngumpul-ngumpul yang diduga preman-preman untuk melakukan minuman-minuman keras ataupun pemalakan-pemalakan. Ketika kita sudah sampai di terminal lama Kalijaga, anggota itu menemukan 2 orang. Bang. Kenapa ini? Hah? Kenapa nih? Beras ya? Hah? Beras ya? Minum doang buat biasa aja nih, Mas. Hah? Nggak beri kamu? Nggak beri. Geledah. Masih depannya. Diam. Tirak. Waduh. Ini Pak. Barang bukti. Amankan. Awas itu jaketnya. Didapati 2 orang ini memang sedang mengkonsumsi miras. Ketika kita datang mereka cuek, bahkan terkesan kayak nantang seperti itu. Dompet, Pak. Dompet, Pak. Dompet. Kamu buat apa ini? Preman kamu. Biasa Pak, pada begini Pak. Apa kamu yang benar? Iya Pak, dekat sini Pak. Satu di antaranya itu pas kita lakukan penggeledahan itu malah membawa sajam. Akhirnya kita amankan dan untuk orang-orangnya ini kita interogasi lebih lanjut. Orang mana kamu? Hah? Orang Pak. Ini gabung di situ, gabung berdua. Kamu Berapa orang kamu? Hah? Mana teman-temannya? Gak mungkin ini kamu berdua, pasti satu rombongan ini. berdua doang Pak. Oh, beli dari mana ini? Di Bedeng Pak. Di Bedeng. Iya Pak. Sebelah mana? Sebelah mana? Di mana Pak? Kamu tahu tempatnya? Di sana di mana? Tahu Pak. Yang bener kamu, jangan kelemar-kelemar kayak gitu. Iya Pak, benar Pak, tahu. Hah? Tahu Pak. Tunjukin kamu ya. Iya Pak. Kamu tahu nggak kelakuan kamu kayak gini? Hah? Meresahkan masyarakat. Hah? Kamu jangan jadi sampah kamu. Hah? Apalagi bawa-bawa kayak gini. Ini berarti bener ini laporan dari masyarakat bahwa di sini sering terjadi pemalakan. Ini buktinya nih peredaran minuman keras. Bapak nggak pernah muda aja Pak. Kamu kalau dikasih tahu jangan jawab-jawab aja. Hah? Ya? Masih mending kamu saya amankan daripada nanti masyarakat yang berbondong-bondong kamu nanti menjadi bulan-bulanan masyarakat. Tempat itu kalau siang itu rame. Jadi kita bisa indikasi bahwa dia itu memang preman yang sering melakukan pemalakan-pemalakan pada penumpang yang ada di situ. Kalian harus sadar. Kalau kamu aman, masyarakat itu akan tenang. Nah, Kita amankan. waduh. Betul punya kamu ini? Hah? Berapa punya kamu? Ya, kamu ini lengkap ini. Hah? Sudah meresahkan warga, mabuk-mabukan. Ya udah, masukin aja. Ya udah, nanti kita perdalam lagi nanti di kantor. Kita pun melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dia bawa. Dan kita temukan beberapa keping PCD porno. Ini PCD dapat dari mana ini? Hah? Toko mana ini? Di mana PCD-nya? Hah? Pasar Pak. Di mana? Pasar mana? Ada yang kirim dari Tangerang Pak. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para preman ini memang kalau kita diamkan itu sangat merugikan. Income khususnya para supir-supir angkutan umum. Maka dari itu kita melakukan penertiban terhadap preman-preman itu sendiri. Ini enggak ngobrol aja, duduk sini, enggak apa-apa. Sini Pak, saya mau nanya-nanya aja. Enggak, memang di sini sering preman-preman atau yang minum-minuman keras, preman-preman di sini. Ya, enggak tahu. Ya. Jadi Pak, kita mendapat laporan bahwa di terminal di sini itu ada preman-preman melakukan pemalakan, minum-minuman keras. Ya. Jangan sampai nanti apa yang kita dapatkan malam ini terjadi lagi malam-malam selanjutnya. Ya, ini buktinya nih kita bawa ngamanin pisau segala macam. Ya. Jadi kalau ada lagi sekiranya bahwa itu orang itu mencurigakan, Bapak jangan sungkan, jangan ragu, laporkan ke kita. Sangat disayangkan, masyarakat yang ada di sekitar terminal itu takut melaporkan kepada kita. Namun demikian, kita ingatkan kepada mereka akan selalu melindungi setiap warga masyarakat. Kamu sudah berapa kali nih beli minuman di tempat yang akan kita tuju nih? Tiap Rangkas saja. Nah, ini betul jalurnya lewat sini? Betul Pak. Hah? Awas, jangan kamu nanti salah memberikan petunjuk sama kita ini.
Oh, ternyata betul memang. Informasi selama ini yang kita dapat bahwa di Bedeng itu memang ada beberapa orang yang masih menjual minuman keras. Selanjutnya kita bawa kedua orang tersebut langsung meluncur ke lokasi di mana miras itu dia beli. Apa sih untungnya kamu minum minuman keras? Hah? Gak ada untungnya itu kamu. Udah punya anak kamu? Apalagi seperti itu. Yang malu itu nanti selain keluargamu, anak kamu itu nanti. Kamu harus berpikir ke sana. Ya? Sebenarnya dengan usia mereka yang masih produktif, mereka itu masih bisa mencari pekerjaan yang layak dan patut. Bukan justru dengan malah menghabiskan uang untuk membeli minuman-minuman keras. Sebelah mana? Betul. Jalur sini. Ya? Betul. Ngomong kamu. Masih mabuk kamu. Nah itu, di situ. Hah? Sekitar 15 menit dari lokasi terminal Kalijaga, akhirnya kita sampai ke suatu kios. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bapak. Mohon maaf mengganggu. Apa nih, Pak? Ya. Ini yang punya warung ini siapa? Saya. Hah? Bapak ini selain jual kopi, ini jual minuman keras nggak? Ada. Hah? Jangan bohong. Nggak ada, Pak. Serius? Nah, kalau seandainya saya pertemukan dengan orang yang tadi beli di sini, mau apa? Apa, Pak? Hah? Apa-apa. Yakin? Kamu nggak jual apa-apa? Minum miras. Hah? Kan bulan puasa ini. Dengar dulu saya ngomong, Bapak jangan bantah dulu. Nggak ada juga, Pak. Hah? Nggak ada. Yakin? Yakin. Kita tidak cukup ataupun tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia tidak menjual minuman keras tersebut. Ini, dia nih ikut-ikutan, ini yang belinya nih, si katanya. Hah? Hah? Nah. Mana tadi? Mana yang mau lihat? Dia. Hah? Dia tadi. Mana, Pak? Dia tadi. Ini nih. Nah, Bapak jangan bohong. Ini kita sudah bawa buktinya, termasuk orangnya. Nah, kita mana tahu di sini Bapak jual minuman kalau tidak tahu dari sini. Bapak kalau iya saya jual ini. Hah? Silakan beda apa, Bapak? Cari. Bapak di sini. Bapak liatin. Stop, silakan. Tapi dia masih bersikukuh, tidak mengakui. Ya, kita lakukan pemeriksaan, kita sisir. Tommy mana Tommy? Nah, ini apa ini? Mana yang dagang mana? Saya minum, Pak. Ini apa ini? Masuk angin, Pak. Nah, Iya, Langsung punya petugas. Iya, cuma satu, Pak. dengerin dulu Pak. Tadi Bapak bilang katanya enggak ada. Mungkin nih cari tadi di tempat yang lain. Tidak menutup kemungkinan ada ini. Cari. Pasti ada ini. Nggak mungkin ini. Tadi bilang dia sama kita nggak ada. Nah, itu baru ada satu. Cari. Dan kita terus lagi, kita periksa-periksa lagi di sekitar itu tadi. Satukan lagi petugas lah. Nggak ada, cuma satu. Satu-satu gimana? Jangan-jangan coba di mana coba? Nggak ada, Pak. Nah, di mana? Hah? Mana? Kamu lihat sini. Hah? Ini barang punya kamu bukan? Hah? Nah, ini apa ini? Iya, Hah? Pak. Iya, Pak. Hah? Iya. Iya apa? Iya, punya saya. Luncur ke TKP. Siap. 86. Hah? Mana? Kamu lihat sini. Hah? Ini barang punya kamu bukan? Hah? Nah, ini apa ini? Iya, Hah? Pak. Iya, Pak. Hah? Iya. Iya apa? Iya, punya saya. Tadi kan saya tanya, Pak. Pada saat saya datang baik-baik. Artinya tidak mempermalukan Bapak. Sekarang sudah banyak yang nontonin masyarakat. Ya? Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Punya anak? Ya, orang. Apalagi seperti itu, Pak. Tadi saya tanya dengan tambahan aja, Pak. masih banyak jualan yang lain, Pak. Tidak dengan menjual ini. Ini sama aja dengan meracuni ini. Ya? Meracun ini. Ini racun ini. Bapak tahu nggak imbas yang ditimbulkan daripada minuman keras ini? Ya? Selain merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Dengan otak mabuk, dengan otak yang nggak sadar, dia bisa melakukan apa saja. Ternyata si warung itu hanya sebatas kedok saja dia menjual kopi dan makanan-makanan ringan tersebut. Bahwa jual yang sesungguhnya itu dia memang menjual minuman keras. Jual ini, beli ini dari mana ini? Barang ini? Dia dikirim ke Tangerang, Pak. Tangerang. Tangerang. Yang ngirim ya. Berapa hari sekali?
Biar kita nanti sama Bapak saya minta Jangan ngeles-ngeles lagi, jangan ngeles lagi. Tentu Pak, dia mau ngirim malam ini. Iya jam berapa? Biasa ngirim dia jam berapa? Jam 12. Jam 12. Jalur mana ini? Jalur mana? Arah sentral Pak. Arah sentral. Oh, jangan buat petugas ya. Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa dus? Biasanya pakai mobil. Berapa dus? Kurang tahu Pak. Pakai apa? Mobil box atau mobil ini? Mobil minibus? Nggak tahu nomor polisinya, warnanya? Enggak Pak, warna hitam. Warna hitam. Setelah didapat informasi dari penjual miras, kita berkoordinasi dengan pimpinan untuk dilakukan operasi dengan maksud untuk mencegat supplier miras yang katanya malam ini akan datang. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan, akhirnya kita kembali ke Mako dengan mengamankan si penjual kios itu dan untuk anggota yang lain bersiap-siap untuk melakukan 21. Bahwa tadi malam kita melaksanakan kegiatan operasi preman. Hasil interogasi dari jajaran Sersel diperkirakan malam ini akan ada lanjutan pengiriman miras. Tepat pada jam 24.00 kita melakukan operasi di Jalan Ahmad Yani, di mana jalan tersebut menghubungkan antara Pandeglang dan Tangerang. Dari mana Pak? Oh dari sana. Mohon maaf Pak, lampu tengahnya bisa dinyalakan? Adapun untuk mengantisipasi bocornya informasi tentang pengiriman miras tersebut, ya salah satunya dengan mengganti mobil, kita lakukan pemeriksaan semua kendaraan yang lewat, terutama yang dari Tangerang masuk ke arah kota Rangkas Bitung. Maaf ya Pak ya. Habis shopping kayaknya nih ya. Oke Pak. Oh iya. Oke, silakan ditutup kaca kembali. Setelah kita periksa dan di mobilnya tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, kami pun melanjutkan untuk memeriksa mobil-mobil yang lainnya. 2 orang saja? 2 orang. Dari mana mau kemana nih Pak? Nganter supir, Pak. Nganter supir? Iya. Travel? Bukan, karyawan. Oh, karyawan. Apa ya? Iya. Pada saat melakukan pemeriksaan kembali, kita mencurigai kok seperti orang mabuk. Setelah kita tanya, memang dia ngantuk. Dan kita periksa pun di mobilnya memang tidak ditemukan apa-apa, kosong. Bawa apa Pak? Bawa apa ini Pak? Kelapa semua ini? Bisa dibuka sedikit ininya? Kita patut curiga karena memang modus-modus operandi sekarang ini banyak dijadikan kamuflase ya. Dibawa kayu, atasnya ternyata membawa barang-barang yang ilegal. Ini kelapa semua ya? Nggak bawa yang lain ya? Bisa dipertanggungjawabkan? Oh, oke. Itu tuh. Itu tuh mobil mau balik tuh. Pada saat kita memeriksa satu buah mobil pick-up yang mengangkut kelapa, ada salah satu mobil yang akan berbalik arah kembali ke arah Tangerang. Kenapa Bapak putar balik? Salah jalan, Pak. Hah? Salah jalan. Salah jalan? Ya, Pak. Coba tangannya di dashboard. Namun demikian kita tidak percaya begitu saja, karena dilihat dari mimik wajahnya seperti orang ketakutan. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Harusnya Bapak jangan putar balik. Ya, kalau Bapak tidak salah, nggak perlu putar balik. Coba, Bapak mana mobil? Coba Pak, dicek dalamnya isinya apa? Bapak bawa apa? Bawa ini, Pak. Parcel, Pak. Parcel apa? Nyalain lampu tengah, nyalain. Coba nyalain lampunya. Mas, turun Mas. Turun Mas. Parcel, Pak. Parcel ini. Parcel, Pak. Coba lihat ya, parcel apa? Coba lihat. Apa ini? Parcel? Parcel, Pak. Loh, minuman keras ini. Dibuka belakangnya, pintu belakangnya. Buka belakangnya ya Pak. Buka ini tuh. Tarik kasihnya. Bagasinya dibuka. Ini mau dikirim kemana ini Mas? Ke Rangkas Bitung, Pak. Semuanya ke Rangkas? Iya. Mana Rangkasnya?
Rangkasnya di daerah Rangkas Kota, Pak. Barang dari mana ini? Dari Tangerang, Pak. Di Tangerang. Ternyata mobil tersebut betul memang berisi miras. Pantas saja dia memutuskan untuk berbalik arah. Pasir kok banyak amat ini. Pasar kalau isinya minuman keras ini. Pasti isinya yang enak-enak lah. Iya, Rangkas Bitung di mana? Di wilayah kota, Pak. Di... Yang ke Bedeng itu? Iya, Pak. Hah? Iya. Warung. Iya, Pak, kalau nggak salah, Pak. Wah, ini berarti ini. Ini mobil yang memang kita TO ini. Yang kita amankan dari mobil minibus tersebut berjumlah 50 dus. Yang satu dusnya itu berisi 12 botol miras. Anggota, coba. Itu periksa di dashboardnya. Siapa tahu ada bawa yang lain dia. Hah? Apa ini? Kamu nggak bawa sajam? Enggak, Pak. Hah? Ini apa nih? Amplop. Balikan lagi ya, masukin lagi nih ya. Hah? Mobil patroli. Mengingat situasi pada saat diamankan itu situasi arus lalin cukup ramai, kita langsung memerintahkan kepada anggota untuk langsung mengamankan ataupun membawa si pengemudi ini dan barang buktinya langsung ke Mako. Kamu sudah berapa kali kamu melakukan pengiriman ke wilayah Rangkas Bitung Lebak ini? 3 kali, Pak. 3 kali? Yang betul kamu? Ini yang ketiga, Pak. Ini yang ketiga? Iya. Hah? Berarti sebelum-sebelumnya kamu aman? Aman, Pak. Hah? Setiap kamu ngirim itu berapa dus? 50 minimal. Nah itu, kamu nih, ya, kamu punya anak, punya keluarga. Punya, Pak. Kalau anak-anakmu nanti minum seperti ini, kamu mau nggak? Jadi manusia pemabuk, keluarga pemabuk. Jangan, Pak. Nah, kira-kira, hah? Nah, kamu harus berpikir, kalaupun kamu kerja, cari kerja yang halal. Masih banyak pekerjaan yang lain. Nggak mesti kamu ngirim-ngirim barang kayak gini. Alhamdulillah kegiatan operasi Cipkon malam ini mendapatkan hasil. Namun demikian kita akan terus lakukan operasi-operasi selanjutnya karena tidak menutup kemungkinan ada supplier-supplier lain yang menjadi pemasok minuman keras yang masuk ke kota Rangkas Bitung ini. Pada saat kita selesai melakukan pemeriksaan pada remaja-remaja di sekitaran Yaspati, didapat informasi bahwa di sekitaran Mandala telah terjadi penganiayaan terhadap seorang ibu. Seorang ibu dan orang yang diduga melakukan penganiayaan itu ternyata sudah diamankan di Pospam Ramadnia. Anak gini, ini yang dipermasalahkan apa ini? Saya cuma tadi minta dia minta maaf, dia nggak mau. Saya bilang, jangan sampai saya laporkan ke polisi. Laporkan. Saya bilang, jangan karena saya bertahun-tahun sama kamu selalu ngalah. Iya. Ada batasan, cuma kekuatan menitip. Cuma sekali aja seumur hidup. Karena saya juga ibunya anak ini. Oke, Hati saya, jadi ini yang dipermasalahkan ini mau minta maaf. ya dianya terlalu angkuh. Iya, apa yang dimaksud minta maaf apa Minta ini? maaf, cuma tolong tidak akan ulang lagi dan apa. Ulang apa? Dan perbuatan apa? Ulang apa? Apa? Perkataan kasar apa, memukul saya di depan umum. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Juga ibunya anak ini. Oke, Hati saya, jadi ini yang dipermasalahkan ini mau minta maaf. ya dianya terlalu angkuh. Iya, apa yang dimaksud minta maaf apa Minta ini? maaf, cuma tolong tidak akan ulang lagi dan apa. Ulang apa? Dan perbuatan apa? Ulang apa? Apa? Perkataan kasar apa, memukul saya di depan umum. Saya tidak suka. Di Di mana? rumah nggak apa-apa. Ada di mana? Sering sekali di depan umum. Berapa kali? Sudah tidak terhitungkannya dan orang. Kalau di rumah saya nggak jadi masalah, Pak. Tapi kalau tadi itu udah benar-benar saya sampai orang bilang, Bang, jangan begitu kasar sama perempuan, jangan ribut malu. Ternyata yang melakukan penganiayaan tersebut adalah suaminya sendiri. Kayaknya udah lama sama ibu ini. 5 tahun. Udah lama juga, tahun. dari mata udah punya Dia anak. ada 2 anak. Jadi ibu bareng sama ini berangkatnya ke sini. Iya, Pak, itu satu motor. Saya bonceng dia karena dia capek gantian. Entah kenapa saya habis isi bensin. Moodnya lagi apa? Jadi agak yang namanya knalpot itu kan saya hidupin gas, kenceng dong suaranya. Saya pakai helm untung. Itu entah Berapa kali tadi mukul? sekali setahu saya, tapi yang Pakai helm atau pakai tangan? helm. Pakai helm. Oh, itu kan perempuan ini maksudnya. Sekarang minta maaf aja itu intinya. Soalnya keluarga saya udah telepon terus. Air ditampung, biar cuma setetes. Kalau bertahun-tahun lama-lama, belajar untuk jadi manusia bijak, bukan dengan umur.
umur kita itu. Bapak punya anak perempuan Bapak dianiaya sama suaminya. Kira-kira Bapak terima nggak? Nah, Bapak harus berpikir ke sana. Ibu ini punya bapak, punya keluarga. Ibu ini terima saja dianiaya, tapi keluarganya belum tentu seperti itu, ya. Seorang suami itu memang harus melindungi, bukan justru menganiaya si istri. Ya, pelukan seperti Tidak butuh itu untuk cuma tulus dari dalam hati. Gitu saya. Nah, setelah kita kasih nasihat, selanjutnya si suami pun meminta maaf di hadapan kita bahwa dia berjanji tidak akan mengulangi apa yang dia lakukan.